Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa musalliyan ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu, orang-orang tua kami, hadirin hadirat semuanya yang hadir pada malam hari ini, mana tahu ada caleg yang menang maupun yang kalah maupun yang udah setengah gila karena udahlah kalah, modal belum balik. Semuanya yang hadir pada malam hari ini yang insya Allah kita semuanya adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tanda rasa syukur kita kepada Allah atas segenap limpahan rahmat dan nikmat dari Allah. Begitu juga mari kita bersolawat kepada baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Seraya kita mohonkan kepada Allah solawat yang kita bacakan ini agar kiranya disampaikan Allah kepada beliau, dan kita berharap kepada Allah moga-moga kita semuanya nanti adalah orang yang pantas untuk diberikan syafaat di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kita berharap kepada Allah moga-moga dengan berkah mengamalkan seluruh amal ibadah pada bulan Ramadan kali ini. Jikalau ada yang sakit di antara kita, semoga Allah sembuhkan. Yang punya kesulitan ekonomi, Allah lapangkan. Yang punya banyak hajat, Allah kabulkan. Yang banyak utang, moga-moga cepat dilunaskan. Yang belum beli baju, moga-moga cepat dibelikan. Moga-moga THR tahun ini 3 kali lipat dari tahun yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Kayaknya yang diharap kali doa yang terakhir ini ya. Okey, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau neliti, ada salah satu kitab namanya Zubat. Penulisnya namanya Imam Ibnu Ruslan. Dalam kitab itu dijelaskan begini, wa kullu man, setiap orang bi ghairi ilmin, enggak punya ilmu, ya'malu tapi beramal. Orang beramal tanpa didasari ilmu. Cemana? Ini yang dimaksudkan. Kenapa dia nggak punya ilmu? Mungkin ada kajian di masjid nggak pernah hadir, ya. Atau ustadz ceramah ditinggal ngobrol, ditinggal tidur. Itulah pokoknya. Atau kalau buka HP bukan tengoknya ceramah, tengoknya joget, ya. Sehingga nggak punya ilmu dia, ilmu agama. Lalu bagaimana orang beramal tanpa didasari ilmu? A'maluhu mardudah. Amalnya ditolak. La tuqbalu, tak diterima oleh Allah. Cemana contoh amal ditolak tak diterima oleh Allah? Saya sering ketemu anak muda solat baik tarawih maupun Jumat, ya, anak muda solat. Anak muda solat paten apa enggak? Paten, bagus. Timbang begal kan gitu. Timbang asmara subuh enggak jelas, solat paten. Masalahnya saya lihat solatnya pakai celana yang ketat. Apa celana ketat itu namanya? Jin, ya, karena setan nggak ada, jin ada. Udah, boleh sholat pakai itu, boleh. Masalahnya dia pakai kaos pendek. Itu celana kan pas-pasan di pusar. Maka waktu rukuk, sujud, duduk antara dua sujud, celananya melorot, kaosnya terangkat, lubang celengannya nampak. Oke. Aurat laki-laki dalam solat ma baina surrah war rukbah, antara pusar sampai lutut. Fa idzan kasyafatil aurah fi asna'is shalah, kalau di tengah-tengah solat aurat terbuka tak segera ditutup, solatnya tidak sah. Ya, dah. Pertanyaannya, anak muda yang solat kayak gitu tadi, solatnya sah apa tidak? Tidak. Ini contoh beramal tanpa didasari ilmu. Saya pun di belakang agak pening pas Jumat. Ya, tadi kota infak dah lewat, ya kan? Ini apalagi minta di sini. Kita pun kayak gitu mikirnya. Dah, maka walhasil di sini pentingnya. Dah, kadang ada juga orang tua. Ada orang tua salat, saya tengok pakai peci. Pecinya peci songkok nasional. Peci hitam. Cuman saya tengok enggak hitam lagi warnanya, merah udah, merah. Saya tanya, "Wak, itu kapan Wak beli?" Pas aku kawin dulu. Wak kawin kapan? 40 tahun lalu. Hah? Ya, 40 tahun lalu peci masih dipakai. Udah. Lalu saya tengok solatnya begini. Ya. Solatnya begini.
Mungkin saya tengok tadi memang kepalanya kekecilan, pecinya kebesaran. Dah. Dalam solat ada salah satu rukun namanya sujud. Sujud ada anggotanya. Salah satunya jidat. Maka kalau sujud antakuna jabhatuhu maksyufah. Haruslah ketika dia sujud jidatnya terbuka. Maka kalau dia tertutup, solatnya tidak sah. Maka kita bilang, wah itu enggak sah solat, wah jidat tertutup. Apa kata wak itu? Aku dulu yang nyebok kau. Nah, itu pula men ya, men usia. Ya, ini kadang payahnya. Kalau kita duduk, ngobrol, ya, nutup jidat terserah. Nutup hidung pun suka hati. Kalau ngobrol, waktu sholat, maka dibuka. Karena ini menjadi syarat sah sujud. Dan banyak lagi kasus-kasusnya. Ada perempuan sekarang, sholat. Saya sering nengok ibu-ibu sholat. Aurat perempuan dalam solat itu kan jami'u badaniha, seluruh tubuhnya. Yang boleh nampak dua, wajah, satu lagi telapak tangan. Dah, masalahnya telapak wajah itu mana? Min tarfi jabhah, ujung jidat. Ila zaqan, sampai dagu. Dagu itu mana? Sini. Maka ma tahta zaqan, apa yang di bawah dagu, fi shalah aurah. Di dalam solat ini aurat. Sudah. Saya sering nengok banyak perempuan solat mukenanya di sini. Sama macam jilbab. Ya. Kalau jilbab di luar solat nggak apa-apa sini, nggak masalah. Dalam solat ini aurat. Banyak nggak perempuan solat di sini mukenanya? Banyak. Sah apa tidak pertanyaannya? Tidak, maka hati-hati. Kemudian perempuan pun tak boleh pakai mukena yang sempit kali, jangan. Pakailah yang lebar. Karena kadang banyak perempuan pakai mukena sempit, kecil, waktu ruku, mukenanya terangkat, jentik kakinya nampak. Jentik kaki wanita dalam solat itu aurat. Kalau dia pakai kaos kaki tadi aman. Kalau enggak pakai kaos kaki, usahakan lebar. Harus begitu. Kemudian waktu musafir, ini bagi perempuan ataupun bapak punya istri, orang rumah, bilangkan kalau nanti mudik, jalan-jalan, musafir, bawa telekung dari rumah. Jangan ngandalkan yang di masjid. Takutnya masuk masjid, telekung tinggal dua. Satu lebar tapi bok tengi, satu kecil tapi wangi. Pilih mana? Kan gitu. Udah dipilihnya yang pas-pasan. Ya, hati-hati, tak sah. Maka di sini pentingnya. Maka beramal harus didasari yang namanya ilmu. Ini poin pertama. Poin kedua. Saya sering ditanya, Ustadz, keutamaan ilmu apa, amal apa? Saya kalau menjelaskan keutamaan ilmu dan amal, saya yakin Bapak Ibu udah paham. Ilmu penting, amal penting. Cuman saya ingin melihat dari kacamata satu lagi. Kenapa kalau kita tengok ya, orang kok nggak betah lama dengan amal? Itu masalahnya. Ngejar ilmu dia nggak betah, mengejar amal pun kenapa dia nggak betah? Contoh, keutamaan ilmu amal dia tahu. Tapi contoh, saya nggak tahu di masjid kita. Di masjid tempat saya tinggal, sholat terawih malam pertama, ramenya minta ampun. Masjid nggak muat. Sampai jalan tempat kami ditutup. Sangkingkan ramenya. Malam pertama, 2-3 masih oke lah. Malam berikutnya, balik lagi 3-4 sab. Masjid kita sama nggak kira-kira ini? Sama ya? Sama. Ya. Nah, subuh hari pertama puasa, ramenya minta ampun. Masjid nggak muat. Saya kebetulan imam masjid, datangnya agak terlambat, waktu qabliyah. Dah, saya mau masuk masjid, ada pula orang di luar masjid. Saya baru tahu dia tetangga saya, jumpanya kapan? Pas subuh hari pertama itulah, baru tahu saya. Selama ini nggak pernah jumpa, karena nggak pernah nampak di masjid. Dah, mau masuk saya, karena mau nyali celah, mana tahu ada tempat bisa qabliyah. Apa kata dia? Tunggu bang, masjid lagi penuh. Nanti kalau imamnya maju, abang baru masuk. Lah saya imamnya, nunggu siapa maju? Hari pertama, 2-3 oke. Berikutnya balik lagi. 3-4 sab. Masjid kita subuh kayak gitu apa enggak? Sama ya. Orang sini apa bersaudara sama orang tempat saya? Ya. Kok sama? Ya. Artinya begini, kita semua ngerti ilmu penting, amal penting. Kenapa kita enggak istiqomah?
Problemnya satu. Kita nggak pernah minta kepada Allah supaya diberikan rasa nikmat dalam beribadah. Ini yang nggak pernah kita minta. Ya. Kita nggak pernah minta kepada Allah diberikan nikmat dalam ibadah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, lamanya kita ibadah, istiqomahnya kita tergantung apakah kita merasa enak atau tidak dalam ibadah itu. Nggak usah bicara amal. Saya ketemu dengan orang perokok. Perokok berat. Habis makan, harus rokok. Kalau nggak rokok, nggak enak lidahnya. Habis ngopi, harus rokok. Kalau nggak rokok, mau demam 3 hari dia. Sahur pun, tutupnya pakai rokok. Buka puasa, habis minum air, bukan makan dulu. Rokok dulu. Dah, jangankan itu, ke WC pun bawa rokok. Saya nanya, kok sampai gitu kali bang? Apa katanya? Aduh Ustaz, aku merasakan kali enaknya rokok ini. Kalau nggak rokok, pening kepalaku. Berarti ini orang merasakan nikmatnya rokok. Ada saya punya kawan, jangankan ngisap rokok, nyium bau rokok muntah. Ketika kita tanya, kenapa kok nggak suka? Apa jawabannya? Apa enaknya rokok? Kata dia. Di sini titik perbedaannya. Yang satu merasakan nikmat dalam rokok, yang satu tidak. Begitupun amal. Amal pun begitu. Coba cek tentang sejarah sahabat. Sayyidina Utsman semisal, khalifah yang ketiga, menantu Nabi. Selama beliau itu, dalam sehari semalam, khatam Quran 2 kali. Kalaulah Ramadan 30 hari, berapa kali khatam? 60. Imam Bukhari yang kita kenal perawi hadis 3 kali khatam Quran sehari semalam. Kalau 30 hari puasa berarti 90. Salah seorang ulama mazhab Hanafi 5 kali khatam Quran. Berarti 150. Kenapa? Kita jangankan puluh-puluh kayak mereka, sekali aja belum dapat. Kadang mohon maaf banyak orang ngakunya khatam. Ketika kita tanya ikut tadarus di mana? Di masjid. Hadir malam 1, 2, 3, habis itu nggak pernah datang. Waktu khataman dia paling sibuk. Kapan kita nih khataman bang? Kapan? Dia yang paling banyak nanya. Yang kayak gini berarti bukan. Kenapa mereka kok sanggup baca Quran, sedangkan kita baru baca Quran 2 lembar, rasanya lidah udah minta dikusuk. Ya. Kenapa mereka sanggup, kita enggak? Tapi kalau gosip, gimana kalau gosip? Ya. Sampai subuh sanggup. Ya. Padahal sama loh ya, baca Quran sama gosip sama. Sama-sama bibir, sama-sama lidah, sama-sama ludah habis, sama. Tapi kenapa baca Quran nggak betah? Kenapa gosip betah? Mereka Allah berikan rasa nikmat tapi dalam ibadah. Sayangnya kita diberikan rasa nikmat oleh Allah dalam bentuk maksiat. Ini yang harus kita minta kepada Allah. Kita mungkin takjub melihat mereka. Mereka pun kalau Allah bangkitkan hari ini, Allah suruh, "Cak, kau tengok orang saya mencirim." Apa kata mereka? "Ya Allah, takjub aku, ada orang kok sanggup nonton bola 2 jam. Bola sebiji, dikejar orang rame-rame. Cobalah dibelikan satu-satu, kan tinggal pulangnya mereka. Ini enggak, bola sebiji dikejar 2 jam, enggak dapat pangkat, enggak dapat duit, enggak dapat jabatan, enggak dapat pahala, kok sanggup? Sedangkan amal yang pasti mengarahkan ke surga, kenapa mereka tak sanggup? Maka di sini perlu untuk kita benahi. Wallahu alam. Saya mau nanya, biasa ceramah tarawih berapa menit? Jangan nanti ngamuk ini. 2-3 ini soalnya kan. Ya, dah. Terakhir, sikit aja, enggak panjang, sikit aja. Tenang, saya sholat enggak lama-lama kali. Udah. Sikit aja tentang masalah imsak. Saya sering ditanya, ada viral siapa Ustaz Khalid Basalamah dengan secara gamblang, serampangan menyatakan dalil imsak itu enggak ada, kata beliau. Di YouTube kan ada itu. Ya, imsak enggak ada dalilnya. Banyak orang nanya kepada saya, "Ustaz, imsak ada dalilnya apa tidak?" Ada. Imsak itu ibarat lampu kuning di dalam lampu merah. Lampu merahnya azan subuh. Lampu hijaunya sahur. Nah, lampu hati-hatinya untuk mendekati lampu merah itu namanya imsak. Sudah? Artinya begini, puasa mulainya dari subuh, bukan imsak, tapi imsak sebagai lampu kuning. Pertanyaannya, ada apa tidak dalilnya? Ada. Buka riwayat Imam Bukhari dari hadis Anas bin Malik, sahabat Nabi. Anas bin Malik ditanya, "Anas, bagaimana dulu Rasulullah sahur?" Kata beliau begini.
Lalu kata Sayyidina Anas, Nabi berhenti. Kemudian sampai dilaksanakannya sholat. Sahabat nanya, dari Nabi berhenti makan sampai azan subuh, berapa jaraknya? Kata beliau, kurang lebih seperti seseorang membaca 50 ayat. Makna hadis, Nabi kalau sahur, ya, Nabi berhenti sampai sekiranya 50 ayat menjelang subuh. Ulama mikir, oh 50 ayat berarti ini kurang lebih 10 menit. Maka dibuatlah waktu imsak berdasarkan hadis itu. Jadi imsak itu ada, dalilnya jelas. Lalu kata beliau, imsak itu hanya ada di Indonesia. Kata siapa? Buka kitab Al-Iqna. Imam Al-Mawardi yang lahir hidup 500 Hijriah. Sekarang 1400, berarti 1000 tahun yang lalu. Beliau menjelaskan tentang dianjurkannya sahur. Berarti dari dulu udah ada. Maka yang kita takutkan serampangan ini. Artinya begini, ini nggak salah. Kenapa kok diusik-usik? Maka poin terakhir, izat tasa ilmu rajul qalla i'tiraduhu 'alan nas. Orang kalau pemikirannya luas, sedikit komplain dia pada orang lain. Kalau pemikiran dia cerdas. Maka walhasil ini, Ustadz dia kan S1, 2, 3, nggak peduli. Mau S1, 2, 3, tamatan luar negeri, S4, 5, STLR, cincau, nggak peduli. Selama ucapan dia mengatakan dia yang paten, yang lain salah, ternyata dalilnya ada, di sini kita nyatakan salah. Moga-moga bermanfaat. Saya yakin Bapak Ibu pas buka puasa tadi minum 5-6 gelas es, nggak batuk. Tapi kalau saya lebih dari 15 menit, yakin saya bentar lagi banyak yang batuk ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.